Jadi memang ini bulan keempat aku setelah kepulangan aku dari Korea. Jadi di Seoul itu aku melakukan plastic surgery. Jadi plastic surgery-nya itu di bagian muka aku, terlebih di bagian apa namanya pipi. Itu namanya di mini lifting supaya terlihat lebih muda lagi, ketarik. Terus kemudian aku ada teknik aku sculpt juga. Aku sculpt itu kayak diambil lemaknya di bagian pipi supaya dia terlihat lebih shaping lagi, lebih kontur ada. Dan juga ada fat graft namanya. Fat graft itu kayak diambil fat dari bagian tubuh kita. Nah, bagian tubuhnya aku tuh yang diambil dari bagian paha, kemudian diinjek di dahi dan juga bawah mata supaya mengisi kekosongan gitu. Jadi seperti yang pemirsa lihat, tidak ada perubahan yang signifikan ya dari aku, tidak merubah bagian muka aku. Jadi memang jadinya malahan lebih muda gitu. Jadi ini kayak seperti anti aging surgery gitu. Dari awal memang aku tidak ingin merubah namanya bentuk hidung karena mamaku tuh takut hidung aku takut dirubah gitu loh. Jadi nggak usah lah teh apa segala macem gitu. Dan aku bilang enggak kok mah, cuman mau apa namanya lebih ke lemak ya gitu karena aku cabi banget kan gitu loh, seperti itu. Kemarin di Korea kita nggak lakukan treatment karena treatmentnya kan udah cocok di Dokter Chen. Di sana hanya melakukan OP, yaitu OP daerah pipi yang kelihatan cabi supaya Lena itu kelihatan lebih proporsional. Jadi pipinya itu kan banyak tumpukan lemak dan itu membuat smiling line kita itu lebih deep karena lemak yang ada di pipi itu menumpuk di area tengah sini dan maju ke depan sehingga membuat lekukan di smiling line itu lebih dalam karena terjadi reposisi lemak proses aging ya. Jadi lemak itu akhirnya mencari daerah yang jaringan longgar. Di sini kan banyak jaringan longgar ya. Jadi menumpuknya di situ. Jadi kita lakukan Akulskap. Jadi lemaknya disedot, kemudian kita lakukan sedikit facelift untuk menarik kulit yang berlebihan. Karena setelah Akulskap itu kulit pasti akan terjadi kekendoran sedikit ya. Jadi di Akulskap sedikit. Jadi aku di Korea kayaknya 2 sampai 3 minggu gitu loh. Kayaknya 2 minggu setengah aku di sana. Prosesnya cepet banget. Jadi pada saat aku begitu datang, aku konsultasi. Setelah konsultasi di check up kesehatan segala macam dan hasilnya udah oke gitu loh. Jadi di hari keduanya aku langsung surgery gitu. Memang pastinya ada kekhawatiran. Aku juga takut ya nantinya seperti dihujat sama masyarakat, dibilang tidak mensyukuri segala macam. Tapi balik lagi, memang ini kan sesuai dengan kebutuhan. Dan kedua, yang kedua, aku pastinya sudah minta izin sama orang tua, which is mama aku ya kan. Aku kan tinggal sama mama. Jadi mama gimana nih kalau aku gini? Aku memang wacana dulu lah. Jadi mengajukan proposalnya lama nih. Tambah cantik mama gitu. Sampai Dede bilang tadinya pacar sekarang aku suami mama gitu. Udah posesif banget, tambah bucin lah pokoknya, alhamdulillah lah. Oke pemirsa, ini aku udah ganti baju. Sekarang menuju ke ruang perawatan ya. Let's go. Tadi kan sudah dilakukan perawatan infus dari dalam ya, untuk memperbaiki kualitas kulit dari dalam dan juga dari luar dengan Chen Signature yang mengandung asam amino. Jadi ini hasilnya ya, glowingnya dapat, terus tekstur kulit kita lebih halus. Jadi ini asli tanpa makeup, tanpa ada di edit atau tanpa ada di itu filter ya dok? Filter asli ya. Jadi asli ada ya. buktinya kan di sini orang infotainmentnya melihat sendiri hasilnya. Benar. Oke, asli. Kayak gimana tadi? Jadi rasanya kalau aku lihat kaca kayak semakin glowing dan gitu semakin moist kayak kenyal gitu loh. Dan gitu lebih cerah sih. Jadi ya, kita tanpa makeup pun kita pede untuk keluar. Jadi brightness-nya dapet dan setelahnya juga aku ngerasain tuh setelah cek Chen Signature ini makeup tuh jadi kayak lebih nempel gitu loh. Dan memang kan sehari-hari aku memang menghindari banget
pakai foundation ya Iya, dok. betul. Jadi sebisa mungkin dokter bilang jangan terlalu jangan pakai foundation, Iya. jangan pakai yang berat-berat gitu loh. Jadi aku ikutin gitu loh, pakai moisturizer cream aja, Sunblock. terus sunblock aja gitu loh. Oh, hari ini Kak Dena akan melakukan perawatan Chen Signature dan juga infus untuk mempercepat recovery operasi dan hasil operasinya supaya lebih maksimal. Kita kasih infus vitamin, jadi akan masuk dari dalam, jadi memperbaiki kualitas kulit dan juga mempertahankan efek dari operasinya itu supaya hasilnya tetap bertahan lama. Buat semuanya single moms dan juga single fighter di luar sana, pokoknya jangan putus semangat, terus stronger, karena apapun omongan orang di luar sana, kita tetap melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu loh. Jadi apapun yang kita jalani selama itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, menurut aku semua akan ada ridhonya gitu aja. Dan apalagi doa restu dari orang tua tuh penting banget gitu. Jadi keep on slay dan juga terus glowing di tahun 2024. Dulu hidung gua begini, jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada flu-flu terus. Jadi setelah dibenerin, batangnya ini dibenerin doang. Jadi sama dia cuman dilurusin batangnya. Kebetulan karena kita ini kerjasama dengan VIP Skin Center dan Higo Plastic Surgery, maka kita dapat treatment. Ya. Cuman kalau dirangkupin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku ngejalanin dan Mami ngejalanin dan juga plus Lucinta total 1,1 miliar. Korea kita 1 bulan. Jadi 1 bulan syuting di Korea, sekalian nungguin ini recovery karena kan harus bolak-balik dokter ya. Harus jahitannya harus dicopot-copot gitu ya, nunggu kering. Gue biasanya ini kan harusnya 3 bulan ya. 3 bulan baru hidungnya normal. Ini gue masih jalan 2 bulan. Masih 2 bulan. Jadi masih nunggu sebulan lagi untuk dia turun. Jadi waktu awal keluar ya, gue kayak monyet Dufan tau gak? Merah. Gede gitu hidungnya. Wah gila jelek banget anjir. Gue kaget. Gue gak ngerti kan. Gue kira pas keluar pasti keren nih, langsung keren. Ternyata bengkak kan ya. Langsung dijelasin tunggu 3 bulan. Ntar lama-lama dia akan mengecil. Karena udah merasa perlu aja di umur 50 lebih ini kan, tahun ini saya 57 tahun. Jadi di umur sebelum 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin lakukan anti-aging surgery gitu. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Puas dan tidak menyesal gitu. Karena memang tujuannya adalah untuk diri sendiri. Nggak sampai M. Kalau saya sih selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani, bersyukur. Nah kalau kita sudah bisa melatih untuk selalu merasa bersyukur, pasti akan bahagia gitu kan. Kalau kita udah bahagia, happy, terus lancar. Tapi tapi jangan seperti yang kalian tahu, saya juga baru saja melakukan anti-aging surgery tahun lalu kan, jadi udah setahun saya melakukan anti-aging surgery saya. Tapi bukan berarti saya tidak merawat. Kita tetap harus dirawat, kita harus dijaga, apalagi sudah mulai turun juga lagi, kita harus jaga asupan makanannya, minumannya, olahraga, istirahat, dan bersyukur. Ini kan belakangan ini kan untuk urusan bedah plastik itu bukan hal yang tabu lagi ya. Jadi hampir semua orang ingin supaya mempertahankan penampilannya supaya tetap cantik, tetap ganteng, lebih cantik, atau terobsesi untuk hal tertentu, untuk tokoh-tokoh tertentu. Jadi mereka berusaha untuk mengikuti
idolanya tapi dengan melakukan cara-cara yang instan. Kayaknya semua orang punya alasan masing-masing gitu. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan kayak misalnya emang kurang banget di fisiknya dan mau dioperasi plastik tuh tabu. Maksudnya kenapa kamu mengubah fisik kamu yang udah the way it is dari Tuhan gitu. Tapi buat aku ya kayak gitu, mungkin masing-masing orang ada masalah sama fisiknya dan emang harus diubah gitu. Definisi sehat setiap orang pastinya berbeda. Jadi selama sudah konsultasi ke dokternya dan dokternya mengiyakan bahwa oke, ini kamu boleh melakukan prosedurnya, ini sehat, boleh-boleh aja. Jadi yang penting kita memprioritaskan kesehatan kita. Kalau saya orangnya dari dulu, bahkan di umur 20 saya cuman minta kalau misalnya nanti saya semakin tua, semakin berumur, saya ingin menua dengan sealami-alaminya. Jadi aku berusaha untuk merawat sedini mungkin, dan apapun yang terjadi itu sebenarnya udah kodrat yang sudah Allah turunkan bagi semua orang ya. Jadi nomor satu, kita jangan takut tua, tapi lebih fokus gimana kita merawat aja. Menerima apa adanya itu buat aku jauh lebih nikmat. Dan yang alami itu juga nggak bisa bohong, yang alami itu pasti lebih indah.